Selamat datang di dunia yang tak terlihat. Di balik suara sunyi, ada rahasia yang belum terungkap. Di channel A Praduga, kita menyusuri lorong gelap, kisah-kisah mistis, legenda kelam, dan mitos yang hidup hingga kini. Malam di Tanjung Priuk adalah sebuah simfoni yang tak pernah berhenti. Lampu-lampu kapal tanker memantul di air laut yang hitam pekat. Suara mesin kren yang mengangkat kontainer bergema seperti dentuman gendang baja. Bau solar bercampur amis ikan dan asin laut menusuk hidung. Asap rokok para buruh bercampur dengan udara lembab membuat suasana terasa berat dan penuh tekanan. Di sudut dermaga barat, para sopir truk parkir berjejer. Mereka duduk di atas kap mesin, menyeruput kopi hitam dari gelas plastik, sambil sesekali melirik ke arah sebuah gudang tua dengan cat terkelupas. Gudang itu bukan sembarang gudang. Di sanalah Boris gendut biasanya duduk mengawasi jalannya malam, ditemani beberapa anak buahnya yang setia. Boris mendapatkan julukan gendut bukan karena badannya gemuk berlemak, melainkan karena tubuhnya besar, berotot, dan padat seperti banteng. Kepalanya pelontos, wajahnya bulat, namun sorot matanya tajam seperti parang yang baru diasah. Kulitnya kecoklatan, penuh bekas luka yang sudah memutih, bukti puluhan bentrokan yang pernah ia lalui. Bagi para buruh, nama Boris adalah peringatan. Jangan cari gara-gara di Priuk kalau nggak mau mati konyol, kata orang-orang. Ia mengatur semua pergerakan di dermaga barat, dari keluar masuk barang selundupan, pembagian solar ilegal, sampai urusan keamanan kapal yang berlabuh. Ada satu kejadian yang membuat reputasinya benar-benar melejit menjadi legenda. Suatu malam 2 tahun lalu, sebuah geng pelabuhan rival mencoba menghabisinya di tengah jalan setapak dekat gudang. Mereka menunggu di kegelapan, bersenjata pistol dan golok. Saat Boris lewat, salah satu dari mereka mengangkat pistol dan menembaknya dari jarak tidak lebih dari 2 meter. Dentuman terdengar keras, namun hasilnya membuat semua terdiam. Peluru itu hanya memantul, jatuh di tanah, dan menggelinding pelan ke tepi dermaga. Boris bahkan tidak bergerak mundur. Ia hanya menatap dengan tatapan dingin, lalu maju perlahan seperti seekor macan yang hendak menerkam. Beberapa orang bersaksi bahwa mereka melihat sesuatu aneh malam itu. Bukan cuma peluru yang mantul, Bang, kata salah satu buruh yang kebetulan melihat. Gua ngeliat kayak ada bayangan loreng di belakang badan Boris, kayak harimau gede berdiri ngikutin dia. Sejak saat itu, gosip tentang kesaktiannya beredar cepat. Konon ia kebal senjata tajam dan peluru. Bahkan pernah ditabrak mobil bak terbuka dan hanya tersenyum sambil bangkit lagi. Ada yang bilang ia mendapat kekuatan dari jimat besi laut yang dikalungkan di lehernya. Ada pula yang percaya bahwa ia memelihara roh harimau sebagai penjaga gaibnya. Bagi Boris sendiri, semua cerita itu hanya membuatnya semakin dihormati dan ditakuti. Malam itu, dari dalam gudang ia duduk di kursi kayu reot, menghisap cerutu besar sambil memandang ke arah dermaga yang dipenuhi lampu kuning redup. Anak buahnya melapor soal kapal kargo baru yang akan bersandar besok pagi. Boris tersenyum tipis. Siapapun yang masuk ke wilayah gue harus bayar pajak. Kalau nggak mau bayar, ya kita kasih pelajaran. Di luar, suara ombak dan angin laut terus berhembus, seolah menyetujui kata-kata sang raja pelabuhan. Pagi hari di Tanjung Priuk selalu dimulai dengan kebisingan. Suara klakson truk kontainer bersahutan. Kren raksasa menderu dan burung camar berputar-putar di udara, mencari sisa ikan dari kapal nelayan. Udara asin laut
bercampur bau solar, membuat paru-paru terasa berat. Boris berdiri di bibir dermaga, mengenakan jaket kulit hitam dan celana jin lusuh. Ia tidak sedang bekerja secara resmi. Tidak ada yang pernah melihatnya benar-benar bekerja. Namun semua orang tahu jika Boris berdiri di situ, artinya ia sedang mengawasi wilayah kekuasaannya. Di kejauhan sebuah kapal kargo asing tengah merapat. Kapal itu besar, berkarat di beberapa sisi. Dengan bendera asing berkibar, lemas tertiup angin. Para buruh mulai menyiapkan derek dan tali tambat. Tetapi yang membuat Boris tersenyum tipis adalah kabar yang baru ia dengar. Kapal itu membawa muatan kontainer elektronik yang bernilai ratusan juta rupiah. Namun sebelum ia sempat memberi perintah, seorang anak buahnya, Ucup Bengkok, datang terburu-buru. "Bos, ada masalah," katanya sambil menghela napas berat. "Apalagi?" Boris menoleh. Suaranya datar namun mengandung ancaman. "Orang-orang pelabuhan timur, mereka bilang kontainer itu milik mereka. Mereka mau ngambil langsung, gak mau bayar jatah ke kita." Boris menghela napas panjang lalu melangkah pelan. Sepatu botnya mengetuk keras permukaan dermaga. Anak buahnya tahu itu tanda Boris sedang memendam amarah. Tak lama kemudian, di depan gudang 17, ia melihat sekelompok pria asing di wilayahnya. Sekitar 10 orang bersenjata golok, rantai besi, dan beberapa bahkan membawa pistol. Mereka memakai jaket bertulisan Anak Timur. Di tengah kelompok itu berdiri seorang pria tinggi kurus berambut cepak. Randy, pimpinan geng Pelabuhan Timur. "Boris," sapa Randy dengan nada mengejek. "Lama gak ketemu. Gua pikir lo udah pensiun." Boris tidak langsung menjawab. Ia menghisap dalam-dalam cerutunya, lalu menghembuskan asap ke arah Randy. "Itu kontainer lewat sini. Artinya harus bayar pajak ke gue," ucapnya datar. Randy tertawa keras. "Zaman udah berubah, bos. Lo pikir lo masih raja di sini? Kita ambil barang ini tanpa sepeser pun keluar. Kalau lo mau ribut, ayo ribut sekarang." Buruh-buruh yang sedang bekerja berhenti. Mereka tahu pertikaian di dermaga jarang berakhir tanpa darah. Randy memberi kode pada salah satu anak buahnya. Pria itu mengeluarkan pistol dari balik jaket, mengarahkannya ke dada Boris. Semua orang menahan napas. Dentuman keras terdengar. Duor! Boris sedikit bergeser, namun bukan karena terkena peluru, melainkan untuk menginjak puntung cerutunya. Peluru itu memantul dan jatuh di tanah seperti kelereng besi. Pandangan semua orang terfokus pada dada Boris yang tetap utuh tanpa lubang, tanpa darah. Randy terkejut namun mencoba menutupi rasa takutnya. Mungkin pelurunya meleset. Ia memberi kode lagi. Kali ini 2 orang menodongkan senjata dan menembak hampir bersamaan. Duor! Duor! Hasilnya sama. Peluru hanya memantul seperti membentur baja. Boris berjalan maju, langkahnya tenang. Namun sorot matanya kini berubah tajam, berkilat seperti mata seekor binatang buas. Beberapa buruh bersumpah mereka mendengar suara samar auman harimau bercampur dengan deru mesin kapal. "Aku kasih 1 kesempatan, Randy," ucap Boris pelan. "Tinggalkan barang itu dan keluar dari wilayah gue sekarang." Ketegangan itu pecah ketika Randy akhirnya mengangkat tangan, memberi kode mundur. Anak-anak buahnya menatap Boris seperti melihat makhluk dari dunia lain. Mereka pergi meninggalkan dermaga dengan wajah pucat. Boris kembali berdiri di tepi dermaga memandang laut lepas. Dalam hatinya, ia tahu kekebalan ini bukan sekedar anugerah. Ada sesuatu yang lebih gelap. Sejak malam ia menerima ilmu itu bertahun-tahun lalu. Siang itu, setelah memaksa Randy mundur di gudang 17, Boris duduk sendirian di dalam gudang tuanya. Cerutu padam di tangan, mata menatap kosong ke dinding retak yang mengelupas. Sorak-sorai anak buah tak lagi terdengar, hanya bunyi tik-tik air rembesan atap mengenai lantai semen. Di sela sepi itu, kenangan lama merayap, kenangan tentang malam ketika besi seakan menyatu dengan dagingnya. Bertahun-tahun sebelum ia jadi raja di Priuk,
Boris hanyalah penagih utang kelas teri yang hidup dari sisa remah geng tua. Ia tangguh, tapi bukan siapa-siapa. Usahanya berantakan setelah salah satu operasi gagal. Target kabur uang setoran raib, dan bosnya menuduhnya makan uang. Malam itu ia dihajar sampai pingsan di belakang kontainer, lalu ditinggalkan di tepi muara yang bau lumpur. Saat tersadar, tubuhnya demam, tengkuknya panas, dan pikirannya berisik oleh satu kata: habis. Di tepian muara itulah ia bertemu Mbah Karsa, dukun pesisir yang namanya beredar pelan di warung-warung kopi. Lelaki setengah bungkuk itu memegang lampu teplok, berdiri di atas pasir basah dengan kaki telanjang yang legam dimakan garam. "Kau sudah jatuh ke dasar," kata Mbah Karsa. Suara serak setajam sisik ikan pari. "Kalau mau naik lagi, kau harus bayar harga." Boris menatap balik dengan mata merah. "Harga apa?" "Keberanianmu dan sedikit ketenanganmu." Ritual dimulai 3 malam kemudian, Jumat Kliwon. Sehari sebelumnya Boris diminta mutih, hanya makan nasi putih tanpa lauk, minum air sumur, malamnya pati geni, tanpa api, tanpa lampu, tanpa suara. Duduk menghadap laut. Ketika jam menggulung ke tengah malam, mereka berjalan ke muara. Air pasang datang pelan seperti napas raksasa. Di tangan Mbah Karsa, sepotong batu besi laut berwarna hitam legam berkilau, seukuran telur bebek, terasa dingin menggetarkan. "Genggam ini," perintah Mbah Karsa. "Jangan lepaskan, apapun yang terjadi." Boris melangkah ke air setinggi pinggang. Arus muara dingin menusuk. Lumpur menelan telapak kakinya. Mbah Karsa mulai melantunkan mantra, bahasanya tua, campuran Sangsekerta, Jawa pesisir. Dan dengan dengung yang tak bisa ditiru, di antara desiran doa, Mbah Karsa menyayat ujung jari Boris dengan pisau kecil, meneteskan 3 titik darah ke permukaan batu. "Darahmu menandai besi, besi akan mengenalmu." Seekor ayam cemani diangkat, lehernya disembelih menghadap laut, darahnya menetes ke air, berbaur dengan asin pasang. Mbah Karsa mengoles minyak merah dari botol coklat tua ke dada, punggung, kening Boris. Minyak yang baunya anyir seperti besi karatan. "Sejak malam itu, pisau tak mengenal kulitmu, peluru tak kenal jalannya. Tapi ada syarat. Setiap Jumat Kliwon kau bawa sesaji. Jangan telat, jangan lupa. Dan ingat, hindari perak. Dan lindungi bawah lutut kirimu. Di situ pintu yang masih bisa diketuk." Boris menggigil. Kenapa bawah lutut kiri? Karena tubuh seperti kapal, butuh satu palka untuk jalan keluar roh penjaga. Tutup semua palka, kau akan meledak dari dalam. Satu pintu harus dibiarkan. Hembusan angin jadi berat. Mbah Karsa menekan telapak tangannya di dada Boris. Ada sesuatu yang masuk, dingin, berat, lalu panas, seperti sebatang rel besi dipanaskan dan ditempelkan ke tulang Boris. Boris menjerit tanpa suara. Mulutnya terbuka, namun suara tertahan di tenggorokan. Di sudut mata ia melihat bayangan loreng mengitari muara. Bukan harimau yang utuh, melainkan garis-garis gelap yang menempel di udara, bergerak melingkari tubuhnya. "Tarik nafas," kata Mbah Karsa. "Biarkan besi larut ke daging." Saat napasnya kembali teratur, rasa sakit pelan-pelan berubah jadi berat, seperti memakai baju zirah tak terlihat. Ia merasakan tiap denyut nadi seperti diketuk palu kecil. Batu besi laut di genggamannya tiba-tiba ringan, seolah kehabisan isi ketika ia mengangkatnya. Batu itu telah berubah, lebih pudar, licin, tak lagi menggigil. "Batu itu sudah berpindah rumah," ujar Mbah Karsa. "Rumah barunya, kau." Ritual berlanjut di pinggir muara. Mbah Karsa menyerahkan kalung logam sederhana
berisi manik hitam, potongan besi laut yang diselubungi kawat kuningan. Pakai ini, bukan untuk kuat, tapi untuk ingat. Selama kalung ini di lehermu, penjagamu tahu kau memegang janji. Lalu datang ujian. Mbah Karsa mengambil sepotong besi tumpul, memukul lengan Boris. Dagingnya bergetar, tapi kulit tidak robek. Pisau kecil dicoba di punggung, tajamnya seolah tumpul. Terakhir Mbah Karsa menodongkan pistol tua. Boris menegang. Dentum meletus, peluru menghantam dada dan mantul. Jatuh di pasir, meninggalkan memar gelap sebesar koin. Boris tertunduk, setengah tertawa, setengah menangis. Rasa takut lama runtuh seperti dermaga digerogoti karat. Bangun, kata Mbah Karsa. Kau bukan kebal, kau dititipi. Bedakan itu. Dan ingat, syarat-syaratmu sesaji setiap Jumat Kliwon. Kopi pahit, rokok kretek, dan kepala ayam diletakkan di muara sebelum pasang. Jangan biarkan perak mencium kulitmu. Jangan biarkan bawah lutut kiri terbuka saat kau menghadapi peluru. Boris mengangguk. Malam itu ketika ia berjalan pulang melewati tambak yang sunyi, ia merasa berat langkahnya. Berbeda, bukan lelah, tapi mantap. Di ujung penglihatannya garis loreng yang tadi mengitari muara sesekali membayang di belakangnya, seperti bayang-bayang yang belajar mengikuti majikan baru. Setelah ritual, dunia menunduk pelan, uang setoran kembali mengalir, musuh-musuh lama menghilang, dan peluru jadi sekedar bunyi. Namun anugerah membawa tagihan. Pada Jumat Kliwon pertama yang ia lewatkan, karena terlalu mabuk merayakan kemenangan, ia bermimpi buruk, tenggelam di muara, ditarik tangan-tangan liar yang dingin. Ketika terbangun, dada kirinya lebam, seperti baru dihantam palu. Sejak itu, ia tak pernah absen sesaji. Ia juga belajar menyembunyikan lutut kirinya, lalu memakai pelindung di balik celana, selalu berdiri dengan sudut yang membuat lawan menghadap kanan tubuhnya. Anak buah tak tahu, hanya dia dan satu orang lain yang mengerti, Ucup bengkok, yang pernah melihat Mbah Karsa menempelkan minyak merah di bawah lutut Boris, dan bersumpah tidak akan bercerita. Di gudang tua, Boris menyandarkan kepala ke kursi kayu. Napasnya kembali ke masa kini. Ia meraih kalung manik hitam di lehernya, menggenggamnya sebentar. Penjaga, gumamnya. Entah pada siapa. Malam ini kita tenang dulu. Tapi di balik pintu gudang, angin dari laut membawa aroma asin yang berbeda, seperti bau logam yang dipoles. Dan jauh di luar sana, kabar bergerak lebih cepat dari kapal yang ditambatkan. Di kapal kargo asing yang tadi merapat, ada seseorang yang pernah mendengar nama Mbah Karsa. Dalam saku mantelnya ada sesuatu yang berkilat putih keperakan. Boris membuka mata. Malam berikutnya adalah Jumat Kliwon. Ia belum menyiapkan sesaji. Di kejauhan, deru krin terdengar seperti lonceng peringatan. Kliwon datang seperti langkah kaki yang ditahan-tahan, pelan namun pasti. Sejak sore, angin dari laut memukul gudang-gudang tua dengan bau asin yang lebih keras dari biasanya. Boris duduk di kursinya, memutar-mutar manik hitam di kalungnya. Di meja sebuah kantong kertas berisi kopi pahit, rokok kretek, dan kepala ayam. Sesaji yang selalu ia letakkan di muara menjelang tengah malam. Bos, kapal asing itu meminta ketemu malam ini, kata Ucup bengkok. Ia berdiri di ambang pintu. Katanya cuma mau negosiasi biar gak ada ribut-ribut lagi. Boris menatap tajam. Pukul 20.47, masih ada waktu. Jam berapa? Katanya jam 11. Di belakang gudang 21, dekat dermaga kecil. Boris mengangguk. Sebelum itu gue ke muara dulu. Ucup tersenyum tipis, memamerkan gigi depan yang bengkok.
Kalau gitu, gue siapin mobil. Sementara itu, di ruang mesin kapal asing yang baru merapat, seorang pria berkemeja gelap menutup telepon. Namanya Anton. Tangan kanan pemilik kapal. Bukan preman, tapi bukan orang bersih juga. Di meja kecil ada 2 magazin pistol berisi peluru keperakan yang mengkilap pucat. Ditemani kotak kecil bertuliskan 45 in di sampingnya. Selembar catatan tulisan tangan, lutut kiri. Ini dari orang dalamnya, kata Anton kepada pria berjas tipis di sebelahnya. Dia minta sisa pembayaran setelah urusan selesai. Pria itu menatap magazin perak. Pastikan nyaris tengah malam, kabarnya. Kalau dia telat sesaji, kekuatannya goyah. Anton mengangguk. Urusanku. Pukul 22.15, Boris melangkah ke muara. Malam itu air pasang datang lebih cepat. Permukaan air berkilau seperti kulit ikan. Di bawah lampu jauh mercusuar. Ia meletakkan sesaji di batu karang yang biasa. Kopi hitam, rokok, kepala ayam. Tangannya menyentuh manik hitam di kalung. Napasnya berat lalu teratur. Doa pendek, bukan hafalan, lebih mirip bicara kepada sesuatu yang tidak terlihat. Jaga aku, jaga orangku. Saat ia hendak menyalakan rokok untuk diletakkan di samping kopi, suara dering telepon memotong sunyi. Ucup. Bos, keributan. Anak timur ngacak-ngacak kontainer di gudang 17. Kayaknya mereka mau bakar. Suara di seberang terengah-engah. Di CCTV bunyi besi beradu. Boris menatap rokok yang belum sempat terbakar. Menatap muara, lalu mematikan telepon. Ia menahan diri untuk tidak mengumpat. Jam menunjukkan 22.28. Ia menyambar kantong kertas, kebiasaan lamanya. Sesaji dibiarkan sampai rokok habis. Malam ini terpotong. Ia berbalik, berlari menuju mobil. Di kejauhan, angin memadamkan lampu teplok di pos nelayan. Muara kembali gelap. Gudang 17 ternyata tenang. Tidak ada api, tidak ada anak timur, hanya beberapa buruh kebingungan. Dan Ucup berdiri di dekat forklift, wajahnya seperti baru lari maraton. Mereka kabur pas gue telepon bos, kata Ucup cepat. Pasti ada intel bocor. Boris menatap lekat, tapi menahan curiga. Jam 23.02. Kita ke gudang 21 urusin negosiasi. Habis itu gue balik lagi ke muara. Ucup mengangguk, namun jemarinya gemetar merapikan ikat pinggang. Gudang 21 berada di dekat dermaga kecil yang sunyi. Tumpukan peti kayu dan drum biru menyusun labirin pendek. Lampu-lampu sodium redup menciptakan bayangan panjang. Di ujung, dekat air, Anton menunggu dengan 2 pria berkacamata hitam. Walau malam tak butuh kacamata. Dari kejauhan, klik kecil terdengar dari atap gudang yang berkarat. Bunyi yang hanya dikenali mereka yang terbiasa. Peluncur baut senapan. Boris berjalan bersama 3 anak buah. Ucup di sisi kiri persis, seakan setia. Kita selesaikan ini cepat, katanya pendek. Anton mengangkat tangan, senyum tipis. Tuan Boris, kita orang dagang. Tidak perlu darah. Ia menoleh sekejap ke bayang-bayang atap, sinyal yang nyaris tak terlihat. Boris mendekat 3 langkah lagi. Kalian bayar jalur, barang aman. Itu doang. Sayang, jawab Anton. Kami sudah bayar ke sebelah timur. Dunia berubah. Detik berikutnya pecah. Dor, dor.
Dua tembakan dari arah samping menyasar dada. Peluru menghantam tubuh Boris dan memantul. Jatuh memanting di lantai beton. Anak buah Anton mendengus tak percaya. Boris maju 2 langkah lagi. Wajahnya dingin, yang melihatnya dari sisi mengatakan ada bayangan loreng melintas di punggungnya. Gua udah bilang, gua yang jaga di sini. Suaranya berat. Kalau kalian nggak, dor. Tembakan ketiga datang dari atas, tajam, tepat sasaran, di bawah lutut kiri. Sakitnya bukan seperti sayatan, lebih seperti palu godam menubruk tulang. Boris terhuyung. Lututnya menguap, dari bawah sendi meletup. Nyeri itu lain, nyeri yang dulu pernah diingatkan dalam sepersekian detik. Ia mengerti peluru bukan besi biasa. Ia mencoba bertahan, tangan kanan meraih rantai pengikat drum, menariknya dan mengayun bagai cambuk. Satu pria jatuh, pipi terjilat besi, darah menyiprat. Dor! Tembakan keempat menarget lutut kiri lagi. Kali ini sedikit lebih atas, mempermalukan penyangga tubuhnya. Boris jatuh berlutut beneran, punggungnya tegak, rahangnya terkunci. Di sudut pandang kabur, Boris menangkap Ucup. Orang itu mundur setengah langkah, bukan panik, melainkan memberi ruang pada penembak di atap. Dalam memori yang meledak-ledor, potongan-potongan kecil menyatu. Telepon mendadak di muara, gudang 17 yang ternyata kosong, dan sorot mata Ucup yang malam ini terlalu sering menghindar. Cup, Boris mendesis lewat gigi yang bergemelutuk. Lu? Ucup tidak menjawab, ia menunduk, tangan di belakang, memegang sesuatu yang gemerincing, pelindung lutut. Yang biasanya ada di kaki kiri Boris, tadi gue bilang, gua cuci dulu sebelum berangkat, bos, katanya nyaris bisik. Maaf, dunia berubah. Anton melangkah maju 2 tapak, pistol di tangan dengan magazin keperakan menyala di bawah lampu kuning. Kebal itu mitos yang baik untuk cerita pelabuhan, ujarnya. Tapi ada ilmu yang lebih tua dari mitos, ilmu kebocoran. Ia melirik Ucup. Selamat. Boris menggertakkan gigi, adrenalin memerah. Dengan sisa tenaga, ia menyambar drum biru, menggulingkannya ke arah Anton. Drum menghantam kaki salah satu pengawal hingga terjungkal. Boris melempar rantai, membelit lengan pria berkacamata. Menarik keras, sendi bahu berbunyi. Crack! Ia bangkit setengah memaksa. Lutut kanan menahan seluruh berat. Dor! Tembakan kelima menyasar dada, mantul. Dor! Tembakan kanan kembali ke lutut kiri. Dunia berdenyut putih. Boris jatuh, menyamping. Bahunya membentur beton, napas terbelah 2. Dari antara gigi keluar lolongan rendah yang membuat beberapa buruh yang mengintip dari kejauhan merinding. Bukan karena ganas, tetapi karena putus. Ucup mundur lebih jauh, tak berani menatap. Anton mengangkat tangan, menahan anak buahnya yang hendak menembak lagi. Cukup, katanya. Biarkan kebanggaan mati pelan. Sirine jauh menggema, entah dari pos keamanan pelabuhan, entah sekedar truk yang kebetulan melintas. Orang-orang mulai berdatangan, beberapa buruh, beberapa anak buah yang telat, beberapa wajah yang ingin memastikan legenda itu benar-benar manusia. Boris memutar tubuh, memaksa duduk, menyandar pada drum. Tangannya meraih kalung. Manik hitam itu dingin seperti malam tanpa bulan. Dalam kepalanya ia mendengar dengus hewan, bukan auman lagi, yang menjauh. Seperti penjaga yang melepaskan pegangan. Ia menatap Ucup sekali, terakhir. Tidak ada sumpah serapah,
Hanya pandangan yang menanyakan, kenapa? Ucup menunduk lebih dalam, menyembunyikan rasa takut dan rasa bersalah yang telat ia kenali. Anton merapikan jasnya. Besok pagi semua orang akan tahu pelabuhan ini tidak punya raja kebal, katanya datar. Hanya pria-pria yang mengambil kesempatan. Boris menghela napas panjang sekali di ujung dermaga. Riak air memantulkan lampu sodium seperti bunga api yang letih. Waktu bergerak melewati pukul 12. Sesaji malam ini tidak pernah habis terbakar. Di dada kiri Boris, memar tua terasa berdenyut, seperti lonceng kecil yang menandai akhir jaga. Kerumunan berdesir, kabar berlari lebih cepat dari angin. Lutut kiri, disitulah pintu mitos dibuka. Malam menutup buku, menyaksikan halaman terakhir. Hujan deras mengguyur Tanjung Priuk malam itu. Air mengalir di permukaan dermaga, membawa sampah-sampah plastik, serpihan kayu. Lampu-lampu jalan berkedip seperti berjuang melawan tepaan badai. Boris duduk sendirian di bangku besi tua di bawah kanopi gudang 17. Jaket kulitnya basah kuyup, tapi ia tak peduli. Sejak pertemuan dengan Randy sebulan lalu, situasi pelabuhan kembali tenang. Tidak ada yang berani menantangnya. Tapi di balik itu semua ada sesuatu yang terus menghantui pikirannya. Setiap malam suara itu kembali. Bukan suara manusia, tapi auman berat yang bergetar di telinganya. Terkadang disertai dengan bayangan seekor harimau besar, mata merah, mengintip dari sudut-sudut gelap. Kadang-kadang ia merasa kuku-kuku panjang menggores dari dalam dadanya, seolah ada makhluk buas yang ingin keluar. Malam itu, auman semakin keras, memaksa Boris berdiri. Nafasnya memburu, pandangannya berkunang. Dalam kepalanya, sebuah suara berat bergema. Darah, darah, janji harus dibayar. Boris menekan pelipisnya, mencoba melawan rasa pusing. Ia tahu, malam ini ia tidak bisa menghindar lagi. Langkahnya membawanya keluar dari dermaga, menuju sebuah lorong sempit di belakang gudang penyimpanan ikan. Tempat itu gelap, hanya diterangi lampu neon kecil yang berkedip-kedip. Dari balik bayangan muncul sosok yang membuatnya menegang. Ki Surya, guru yang dulu memberinya ilmu kebal itu, kini berdiri dengan wajah penuh keriput, tapi matanya tetap setajam dulu. Boris, ucap Ki Surya pelan. Kau sudah terlalu lama menunda. Boris terdiam. Hujan mengguyur kepalanya. Aku cuma mau hidup tenang, Ki. Tidak ada tenang untuk orang yang memanggul roh harimau, jawab Ki Surya. Ilmu itu memberi kau kekuatan, tapi juga haus darah. Jika tidak kau beri, dia akan mengambil nyawamu. Boris merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mengerti maksud Ki Surya. Sejak dulu, setiap beberapa tahun sekali ia memang membayar dengan nyawa orang lain. Namun selama ini korbannya adalah mereka yang ia anggap pantas preman lawan, pengkhianat atau musuh bebuyutan. Tapi kali ini suara itu meminta lebih. Ia merasakan amarah liar yang bukan miliknya, mendorongnya untuk menyerang siapapun, bahkan orang-orang tak bersalah. Aku tak mau jadi pembunuh tanpa alasan, geram Boris. Ki Surya menghela nafas. Kalau begitu, persiapkan untuk diambil alih. Kau akan jadi cangkang kosong dan harimau itu yang mengendalikan tubuhmu. Petir menyambar dan di saat itu menerangi lorong itu. Boris melihat sekilas, mata Ki Surya berubah menjadi mata harimau. Lalu gurunya menghilang, seolah ditelan kegelapan. Boris terhuyung memegang dadanya. Tubuhnya panas seperti terbakar dari dalam. Auman itu kini terdengar di kedua telinganya sekaligus.
Tiba-tiba ia merasakan giginya memanjang, kukunya menajam, pandangannya berubah. Dunia terlihat dalam cahaya kehijauan, seperti mata predator malam. Di dermaga, para buruh yang berteduh dari hujan tiba-tiba melihat sosok besar melintas cepat di antara tumpukan kontainer. Mereka bersumpah itu bukan manusia, melainkan bayangan seekor harimau raksasa dengan jaket kulit bergerak tanpa suara. Keesokan paginya berita menyebar di Tanjung Priuk. 3 orang ditemukan tewas mengenaskan di dekat gudang tua. Tubuh mereka tercabik dan di tanah becek terdapat jejak kaki manusia yang perlahan berubah menjadi tapak harimau. Boris tidak terlihat sejak malam itu. Sebagian bilang ia pergi meninggalkan Jakarta. Sebagian lagi percaya ia masih berkeliaran di dermaga, muncul saat hujan turun, mencari bayaran berikutnya. Dan para buruh baru di Tanjung Priuk diberi satu nasihat sederhana oleh yang lebih tua. Kalau dengar suara auman di malam hujan, lari, jangan pernah menoleh.